Jadi ternyata wanita-wanita yang pada saat dia hamil itu dia penuh dengan kecemasan ya. Penuh dengan kecemasan, penuh dengan hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan, itu ternyata akan memicu satu kondisi di mana kelenjar adrenalnya ya, kelenjar yang memproduksi adrenalin gitu ya. Itu akan stres gitu kan. Stres lama-lama akhirnya yang terjadi adalah dominasi dari hormon laki-laki di pembentukan kelamin anak tadi. Maka ketika pembentukan kelamin anak tadi terjadi dan saat itu katakanlah blueprintnya itu katakanlah takdirnya Allah, anak itu akan menjadi perempuan, maka anak itu akan menjadi perempuan yang maskulin. Kebayang ya? Anak itu akan jadi perempuan yang maskulin dan nanti habitsnya dia ketika dia sudah lahir atau sudah besar nanti kecenderungan akan pergi ke lesbian. Jadi hati-hati saat hamil, jangan banyak cemas ya. Kalau bahasa Al-Qur'an adalah ya allazina tatmainul qulubuhum bizikrillah. Jadi yang lagi hamil itu apa tuh namanya? Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ingat Allah, pasrahkan semua sama Allah ya. Maka Allah akan urus semua. Ya, nanti kalau sudah banyak cerita apa namanya cemas-cemas tadi, maka yang terjadi adalah kecemasan itu akan mengalir ya, terutama pada saat pembentukan kelamin ya, pada usia 4, 5, 6 ya. Usia 4, 5, 6 minggu atau bulan saya lupa, tapi 4, 5, 6 minggu nggak salah. Kita coba dilihat lagi, tapi di sini intinya adalah di situ ketika terjadi pembentukan kelamin dan waktu itu katakanlah dominasi dari hormon dari ibu tersebut adalah hormon laki-laki, dan kalau mau dibentuknya kelamin perempuan dengan takdir Allah, maka tadi anak perempuan itu kecenderungannya untuk berubah menjadi maskulin atau nanti dia akan berubah nauzubillah menjadi lesbian, dan itu terjadi. Jadi ini baru cerita pada satu titik yang sifatnya berdasar pada kolbu ya. Kita belum bahas yang lain gitu kan, kita belum bahas yang lain, terutama dari mineral defisiensi dan enzim atau mungkin bahan baku defisiensi dari enzim itu sendiri sudah Allah build up dalam tubuh manusia. Maka dalam Islam, konsep utama kesehatan itu tidak lain tidak bukan kita belajarnya dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi, ala wa inna fil jasad mudghah iza sholat jasadu kulhu wa iza fasadat fasad jasad kulhu, kata Nabi. Bahwa tubuh manusia itu rajanya adalah kolbunya. Rajanya adalah kolbunya. Kalau dia baik, maka seluruh sistemnya pasti baik. Ya, seluruh sistemnya pasti bagus kalau dia baik. Tapi kalau dia bermasalah, maka seluruh sistemnya bermasalah. Maka seluruh penyakit fisik, selain saya sampaikan, kata kuncinya adalah bermula dari kolbu yang sehat. Kolbu yang sehat itu apa? Dia tidak banyak penyakit-penyakit hatinya. Cemburu, iri, segala macam, benci, dendam itu nggak banyak. Ada, cuman semua dinisbatkan kepada Allah. Bencinya karena Allah, marahnya karena Allah, seperti itu terus. Sehingga nanti Allah yang atur perasaan tadi. Kapan waktunya marah, kapan waktunya diam, kapan waktu cemburu gitu kan. Termasuk misalkan ibu-ibu nih yang suka cemburu. Lihat, kalau misalkan cemburu, misalkan dengan suaminya atau apapun, lihat cemburunya itu urusannya Allah atau tidak. Kalau bukan urusan Allah jangan cemburu, ngapain ngapain cemburu, malah bikin dosa. Ya, dan itu kalau dibiarkan lama-lama jadi penyakit ya, jadi penyakit yang nanti perginya ke kelenjar hormon. Sering saya sampaikan bahwa kita ini makhluk hormon, kita ini makhluk perasaan ya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca doa anti baper ya kan? Doa anti baper, kenapa? Paling susah, bukan, jadi dari seluruh anggota badan kita ini Bapak sekalian, paling susah diatur itu apa? Hati. Paling susah diatur hati. Okay. Maka Aisyah pernah meriwayatkan bahwa salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ini, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, kan begitu yang disampaikan Aisyah. Maka penyakit-penyakit seperti yang putus asa, tidak puas, pendusta, jahat apa, buruk sangka, munafik, sombong, takut, nipu, celah, sakit hati segala itu tuh menjadi bahan bakunya hati yang buruk tadi. Dan kalau dia sampai buruk ya, kolbunya tadi, apa yang terjadi? Yang terjadi dia bisa menularkan pandangannya menjadi pandangan yang sifatnya hasad, berupa penyakit namanya ain. Hatta meskipun seandainya yang disampaikan itu baik, tapi muncul di situ ain, maka selesai urusannya. Contoh, saya kemarin ada, misalkan kita lihat anak-anak kita gitu kan, atau ada anak orang gitu, tiba-tiba kata, lucu banget ya gitu ya. Kan kalimatnya baik, lucu gitu kan. Anak itu, memang lucu anak itu. Apa yang terjadi? Anak itu bisa terlempar ain dari orang tuanya tadi. Itu
Padahal itu kalimatnya baik, apalagi kalimatnya tidak buruk, tidak baik, lebih parah lagi, terlempar di situ. Dan saya sudah pernah kena itu. Ya, karena sahabat-sahabat lu, bukan karena sahabat-sahabat lu zaman lu juga pernah kena gitu kan. Ada seorang sahabat yang auratnya tersingkap terus dipuji, auratnya maksudnya betisnya tersingkap gitu, terus ada yang muji, gara-gara itu sakit dia. Ya, itu ainnya kayak begitu. Jadi yang luar biasa itu, kalau tahu siapa yang melempar ainnya, maka obatnya adalah ngambil air wudhu dari orang yang melempar ain, lalu dimandikan, dibasuhkan kepada orang yang kena ain. Kalau tahu, kalau nggak tahu, repot kan? Maka jangan. Jadi kalau kita lihat, kalau Anda lihat tulisan di gedung-gedung di Saudi gitu kan, atau mobil-mobil tulisan Masya Allah, Tabarakallah, itu tuh pelindungnya sebenarnya, pelindung ainnya. Ya, jadi dalam Islam ya, kalau ada sesuatu yang menurut kita bagus atau tidak bagus, maka puji Allah dulu, kembalikan itu kepada Allah dulu. Ya, kalau tidak terlempar dan tanpa sengaja, suka tidak suka, ya langsung terlempar ain itu. Saya 2 minggu waktu sakit, Masya Allah, nggak jelas sakitnya apa. Nggak jelas sakitnya apa. Bayangkan itu setiap menjelang maghrib itu demam, sampai isya. Isya menjelang malam itu sakit kepala dan cuma di bahu doang. Cek semua nggak ada apa-apanya gitu. Sembuhnya dengan apa? Umroh. Bagi umroh hilang dia. Maka hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Dan pandangan seseorang itu ya dengan pandangan yang tidak baik, maka apa yang terjadi tadi? Dia bisa melempar ain tadi. Ya. Dengan apa namanya? Segala keburukan sifatnya tadi. Ya, keburukan sifatnya akhirnya membuat apa? Membuat orang lain bisa jatuh sakit. Jadi kalau kata Nabi SAW, kalaulah bukan karena rahmat Allah, maka akan banyak dari umatku yang mati karena ain. Mati, coba bayangkan. Bisa mati. Jadi kalau Anda lihat ada orang tiba-tiba mati mendadak, kemungkinan besar karena ain itu. Kemungkinan besar. Ya. Maka jangan suka menduga-duga. Jangan suka berpikir yang enggak-enggak. Berpikirnya yang iya-iya aja. Contoh, bagaimana hati kita bisa terpengaruh dengan sesuatu. Misalkan ya, sekarang jam 4 kurang 5. Misalkan nih, contoh aja saya datangnya jam 4:30 misalkan ke sini, misalkan. Lalu bisakah hati kita terpengaruh dengan kejadian itu? Bisa. Ini Dr. Zaidul ini gimana sih? Janji jam 4 tapi kenapa datang jam 4:30? Mulai muncul dugaan. Wah, macam gitu kan? Maka Nabi kita SAW memberikan petunjuk kepada kita. Kata Nabi apa? Berilah uzur kepada saudaramu. Uzur itu kasih dia alasan. Oh, mungkin macet nih di tol. Sampai nanti katakan sudah habis uzurnya, kita bisa mengatakan mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu. Aman hatinya? Aman. Gitu caranya. Ya. Jangan ribut dengan sesuatu, apalagi kayak sekarang kan banyak fitnah, banyak gibah. Beruntunglah Anda yang difitnah, beruntunglah Anda yang digibahin. Kenapa? Nanti di depan Allah bisa minta pahala orang itu. Asik kan? Makanya sekarang kan banyak yang gibah saya kan. Di sosmed itu kan banyak luar biasa itu. Menggibah-gibahin Jalil Akbar. Alhamdulillah. Nanti hajinya sekali-kalinya saya minta sama Allah pahalanya. Selesai loh. Ya, itu begitu kan kata Nabi kan, orang yang bangkrut kayak begitu kan. Bangkrut itu tadi ya, jangan banyak urusan kita menduga-duga. Itu penyakit, itu juga penyakit gitu kan. Penyakit. Ya, maka dalam Al-Quran Allah katakan fatabayyanu, kata Allah. Tanya, klarifikasi dulu, jangan bikin. Sebenarnya kalau kayak begitu apa yang terjadi? Kita pun jadi bermasalah kan. Ya. Dan ini kalau terjadi Bapak Ibu sekalian, dimulai sejak orang itu seseorang itu katakanlah wanita itu ya, dia hamil ya, sebelum hamil udah cemas, maka itu kan semuanya ditularkan kepada anak-anaknya. Nah sekarang berapa kali saya bilang, bagi Anda mungkin akhwat atau ikhwan di sini yang belum menikah, wajah-wajahnya sih banyak yang belum, kayak masih agak ramping wajahnya gitu kan. Kalau yang sudah menikah biasanya agak rembulan gitu, bulat. Bagi Anda atau bagi yang belum menikah, maka ingat, apa yang Anda makan sekarang akan menjadi bagian dari gen yang diwariskan kepada anak-anak Anda. Ya. Artinya kalau misalkan sekarang makannya suka-suka, nggak ada asupan yang baik untuk tubuh, ya, makannya demi rasa aja, tiap hari makannya kayak begitu, maka gennya kan jadi gen seperti itu.
Dan pahamilah baik-baik Bapak sekalian teman-teman, bahwa tubuh kita itu sudah di build up sama Allah. Nanti kita lihat bagaimana sebenarnya pola-pola itu sudah sangat jelas sebenarnya. Ya, manusia akan diberikan hati, diberikan nafsu sama Allah. Sekarang masalah kita zaman sekarang ini sebenarnya masalah kesehatan kita bermula dari apa? Tidak lain bermula dari penyakit hati. Contohnya apa? Maksudnya apa? Baik, kenapa banyak orang sekarang gemuk misalkan? Jawabannya karena kebanyakan makan. Atau kenapa orang banyak penyakit zaman sekarang? Karena jawabannya apa? Kebanyakan makan. Karena apa? Karena manusia kan dikasih nafsu untuk makan. Dan kalau kita diberi pilihan, kita diberi pilihan untuk makan sama tidak makan. Pilih yang mana? Pasti pilih makan. Saya pun pilih makan karena nafsu kan. Nah, supaya manusia itu aman kolbunya, hatinya, raganya, maka Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, mewajibkan untuk tidak makan. Namanya apa? Puasa Ramadan, bukan puasa Ramadan diwajibin. Kan diwajibin untuk tidak makan gitu loh. Kalau kamu tidak makan, aku kasih reward ini. Susah nggak? Susah. Makanya luar biasanya karena susah ibadah itu, Bapak Ibu sekalian, Allah kasih satu pintu surga khusus untuk orang yang melakukan itu. Karena susah kan? Ngelawan nafsu kan? Dakwah semampumu.